Inilah mengapa pengiriman sebuah paket sangat lambat dan kemasannya menjadi rusak. Pertama-tama pedagang akan mengambil gambar produk dan gambar tersebut akan difilter dan diperbaiki. Setelah berbagai penawaran yang dilebih-lebihkan, kamera itu dijual kepada pelanggan dengan harga promosi. Langkah selanjutnya adalah staf mengirimkan kamera ke gerai pengiriman kilat. Pada saat itu pelanggan sangat menantikan kamera tersebut akan segera sampai. Tepat ketika kurir melakukan pengiriman, dia tiba-tiba berbelok arah. Pelanggan bertanya mengapa dia tidak mengirimkannya secara langsung. Tetapi kurir mengatakan bahwa paket perlu dikirim ke pusat pemrosesan barang terlebih dahulu. Setelah pengawas memeriksa informasi paket, dia dengan kasar melemparkan paket tersebut. Keesokan harinya, kurir berangkat lagi dengan paket yang sama. Pelanggan sangat gembira berpikir bahwa paketnya itu akan segera berada di tangannya. Tetapi si tukang paket berbelok arah dan pergi ke pusat distribusi lagi. Pengawas lalu memasukkan informasi paket dan memanggil petugas pengiriman lainnya. Petugas itu segera mengambil paket tersebut dan menuju ke pelanggan. Namun ketika jaraknya sudah di depan pelanggan, dia berbelok dan pergi ke pemeriksaan lagi. Baru setelah 5 hari kemudian paket akhirnya sampai ke pelanggan dalam kondisi kemasannya rusak. Pelanggan sangat marah hingga langsung memberikan komentar negatif yang membuat penjual akhirnya menjadi sedih. Inilah mengapa pengiriman sebuah paket sangat lambat dan kemasannya menjadi rusak. Pertama-tama pedagang akan mengambil gambar produk dan gambar tersebut akan difilter dan diperbaiki. Setelah berbagai penawaran yang dilebih-lebihkan, kamera itu dijual kepada pelanggan dengan harga promosi. Langkah selanjutnya adalah staf mengirimkan kamera ke gerai pengiriman kilat. Pada saat itu pelanggan sangat menantikan kamera tersebut akan segera sampai. Tepat ketika kurir melakukan pengiriman, dia tiba-tiba berbelok arah. Pelanggan bertanya mengapa dia tidak mengirimkannya secara langsung. Tetapi kurir mengatakan bahwa paket perlu dikirim ke pusat pemrosesan barang terlebih dahulu. Setelah pengawas memeriksa informasi paket, dia dengan kasar melemparkan paket tersebut. Keesokan harinya, kurir berangkat lagi dengan paket yang sama. Pelanggan sangat gembira berpikir bahwa paketnya itu akan segera berada di tangannya. Tetapi si tukang paket berbelok arah dan pergi ke pusat distribusi lagi. Pengawas lalu memasukkan informasi paket dan memanggil petugas pengiriman lainnya. Petugas itu segera mengambil paket tersebut dan menuju ke pelanggan. Namun ketika jaraknya sudah di depan pelanggan, dia berbelok dan pergi ke pemeriksaan lagi. Baru setelah 5 hari kemudian paket akhirnya sampai ke pelanggan dalam kondisi kemasannya rusak. Pelanggan sangat marah hingga langsung memberikan komentar negatif yang membuat penjual akhirnya menjadi sedih. Inilah mengapa pengiriman sebuah paket sangat lambat dan kemasannya menjadi rusak. Pertama-tama pedagang akan mengambil gambar produk dan gambar tersebut akan difilter dan diperbaiki. Setelah berbagai penawaran yang dilebih-lebihkan, kamera itu dijual kepada pelanggan dengan harga promosi. Langkah selanjutnya adalah staf mengirimkan kamera ke gerai pengiriman kilat. Pada saat itu pelanggan sangat menantikan kamera tersebut akan segera sampai. Tepat ketika kurir melakukan pengiriman, dia tiba-tiba berbelok arah. Pelanggan bertanya mengapa dia tidak mengirimkannya secara langsung. Tetapi kurir mengatakan bahwa paket perlu dikirim ke pusat pemrosesan barang terlebih dahulu. Setelah pengawas memeriksa informasi paket, dia dengan kasar melemparkan paket tersebut. Keesokan harinya, kurir berangkat lagi dengan paket yang sama. Pelanggan sangat gembira berpikir bahwa paketnya itu akan segera berada di tangannya. Tetapi si tukang paket berbelok arah dan pergi ke pusat distribusi lagi. Pengawas lalu memasukkan informasi paket dan memanggil petugas pengiriman lainnya.